Ada nggak bedanya sedih dengan depresi tadi, Dok? Sedih itu sebenarnya emosi normal dan, ketika ada sesuatu yang memang menyentuh titik ego kita. Kalau depresi itu memang memunculkan ekspresi murung, ekspresi sedih, tetapi, tidak selalu ada faktor stresor atau pencetusnya. Sesungguhnya sedih dan depresi itu, sesuatu yang berbeda. Kalau mau nangis, nangis saja. Mau mengekspresikan perasaan, boleh. Yang penting tidak membahayakan dirimu, orang lain, dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Halo, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan kali ini saya nih mau menyambung karena saya merasa kurang puas nih dengan salah satu narasumber kita nih, ada Dr. Ida Rahmawati, Master of Science, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dokter, Hai Mbak Sela, ketemu lagi. iya dokter, kembali lagi kita nih untuk sekali lagi nih dokter, terima kasih kita undang kembali dokter. Makasih ya udah diundang Seksi Ansietas. Ini kita hari ini nih dokter bakal membahas masalah kelola rasa putus asa dengan bijak. Keren. Jadi nih dok, kelola rasa putus asa nih katanya dokter. Tapi sebelum ini dokter, kita mau bahas dulu nih dokter. Perbedaan sedih sama depresi nih dokter. Ini gimana dokter ya? Kan putus asa itu bagian dari rasa sedih juga nih dokter. Ada nggak bedanya sedih dengan depresi tadi dok? Iya, memang sering sekali orang racu ya antara sedih dengan depresi ya. Kalau sedih itu kan salah satu jenis emosi normal manusia. Semua orang pasti pernah sedih. Mbak Sela juga pernah sedih kan? Kenapa putus cinta? Ya, jadi sedih itu sebenarnya emosi normal dan ketika ada sesuatu yang memang menyentuh titik ego kita gitu ya. Nah, sebenarnya ada pesan di balik rasa sedih itu. Apakah tidak berdaya, apakah lonely, ataukah justru karena merasa tidak dimengerti oleh orang lain. Itu munculnya rasa sedih. Tapi kalau sedih itu kan jelas pemicunya apa, dan biasanya setelah pemicu itu hilang, ya dia akan kembali menjadi normal lagi gitu ya. Nah, kalau depresi itu memang memunculkan ekspresi murung, ekspresi sedih, tetapi tidak selalu ada faktor stresor atau pencetusnya. Dan biasanya ketika orang mengalami depresi itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi kadang-kadang tanpa ada stresor pun dia bisa mengalami depresi itu. Meskipun juga ketika rasa sedih atau stres yang berkepanjangan itu juga bisa memicu gejala depresi. Tetapi sesungguhnya sedih dan depresi itu sesuatu yang berbeda, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya sedih dibiarkan berlarut nih dokter, bisa jatuh ke putus asa dan depresi tadi nih dokter ya? Tergantung ya. Ada banyak faktor resiko kenapa seseorang mengalami depresi ya. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi genetik itu menyumbang cukup besar untuk seseorang mengalami kondisi gangguan mental emosional. Kemudian yang kedua adalah tipe kepribadian. Memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memiliki kerentanan untuk mudah mengalami depresi. Misalnya orang-orang yang punya kepribadian pencemas, kepribadian yang mungkin orang sekarang bilangnya introvert, sisoid, tertutup. Tapi bukan berarti dia tidak punya kelebihan ya, tapi punya kerentanan. Kemudian juga gaya hidup, pola perilaku yang mungkin tidak sehat ya, alkoholik, kemudian penyalahgunaan nafsa, dukungan sosial yang kurang, dan faktor-faktor yang lain. Makanya kita menyebut sebagai diastesis stres. Jadi ini adalah bahwa penyebab dari depresi itu adalah multifaktor. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, terkait dengan putus asa itu sebenarnya kalau kita lihat apakah ini sedih kemudian jadi putus asa atau depresi menjadi putus asa. Nah, sebenarnya kalau orang sedih memang kadang-kadang ada pikiran apa ini saya kayak gini, tapi itu hanya selintas gitu ya, tidak menjadi sebuah preokupasi gitu ya.
Tapi kalau depresi itu kan ada 3 gejala utama dan 7 gejala tambahan ya. 3 gejala utamanya itu murung, hilang minat, mudah lelah. Kemudian 7 gejala tambahan itu gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan nafsu makan, harga diri rendah, pikiran tentang masa depan yang suram, perasaan bersalah atau menyalahkan diri berlebihan, dan pikiran tentang kematian sampai ide bunuh diri. Nah, ini yang menjadi gejala depresi. Nah, depresi pun kita bagi depresi ringan, sedang, berat gitu ya. Nah, ini bukan untuk self diagnosis ya, tapi lebih kepada pengetahuan. Biasanya kita akan menyebut depresi ringan apabila ada 2 gejala utama, 2 gejala tambahan, minimalnya 2 minggu. Kita sebut sebagai depresi sedang apabila ada 2 gejala utama dan 3 gejala tambahan. Kemudian disebut sebagai depresi berat apabila ada 3 gejala utama minimal dan 4 gejala tambahan. Tentu tidak serta-merta orang yang punya gejala tersebut kita langsung diagnosa depresi. Tapi harus ada pola berulang, apakah mengganggu fungsi peran, fungsi sosial, dan mengganggu kualitas hidupnya, seperti itu. Makanya penting sekali kita melihat pola gitu ya. Kalau sedih sesekali dan itu sebabnya jelas, ya itu adalah reaksi. Tapi kalau sedihnya itu merupakan pola, nah gitu ya, sampai kemudian dia punya pikiran bahwa kayaknya tidak ada jalan keluar yang lain untuk mengakhiri deritaku gitu ya. Selain kematian, artinya kan sudah ada putus asa tuh. Nah, itu kemudian kita menyebutnya sudah mengalami depresi berat karena sudah ada kekacauan proses berpikir. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di episode yang sebelumnya ya, bahwa orang yang berpikir tentang kematian itu sebenarnya atau yang melakukan tindakan bunuh diri itu sebenarnya tujuan utamanya bukan kematian. Tetapi dia berpikir bahwa untuk menghentikan nyeri batinnya itu adalah sebagai jalan keluar. Artinya ketika ada jalan keluar yang lain, maka dia tidak akan memilih. Iya. Masalahnya adalah ketika orang-orang yang mengalami depresi itu kan mengalami distorsi kognitif ya. Penyimpangan proses berpikir sehingga dia sulit untuk melihat hal yang baik. Jadi yang tampak itu adalah selalu sisi-sisi negatif. Jadi memang sudah kayak tertutup mata dan pikiran bahwa ada jalan keluar di dokter ya. Betul, Makanya betul. itu yang kita sebut dengan putus asa. Putus asa. Jadi kalau misalnya di dokter seseorang ini sedih, ada penyebab, kemudian berkelanjutan dokter. Kalau misalnya tidak mengalami yang gejala depresi tadi, juga tetap kita katakan sedih saja nih dokter sampai dia apa ya dokter ya? Sedihnya itu melebihi dari waktu, atau ada nggak dokter waktu normal orang berkabung, waktu normal orang bersedih gitu dokter, ada nggak ya dok? Iya. Kalau saya sih belum pernah untuk sedih ya. Kalau sedih sih kayaknya karena itu reaksi emosi ya, kadang bisa muncul, bisa hilang. Prinsipnya kalau sedih kan stresornya jelas gitu ya. Kalau depresi memang di ICD-10 itu disebutkan minimal 2 minggu, itu minimal ya. Tetapi tidak cukup hanya waktu 2 minggu terus kita langsung depresi enggak juga gitu ya kan. Sesuatu itu kita sebut gangguan apabila ada hendayat, ada disfungsi pada fungsi peran, fungsi sosial gitu. Dan kalau itu ada alasan yang logis, ya reaksi wajar gitu. Reaksi sedih tadi dokter. Betul. Jadi maksud saya jangan sampai apa ya menjadi self diagnose karena saya udah sedih nih, udah sebulan saya sedih terus. Tapi kalau memang dia masih bisa bekerja, masih bisa tidak ada gangguan fungsi tadi, ya belum tentu dia mengalami yang namanya depresi itu tadi ya dokter. Ya, jadi untuk menentukan depresi memang sebaiknya dilakukan oleh seorang profesional gitu ya. Tapi orang sedih, terlepas dia sedih biasa atau sedih depresi, sebenarnya juga nggak apa-apa ke profesional gitu ya. Harus sudah ada gangguan fungsi dulu ya. Iya, nggak juga. Itu ada nggak upaya untuk mencegah supaya seorang itu nggak berlarut-larut di dalam kesedihannya? Jadi prinsipnya emosi itu valid ya. Orang sedih, marah, kecewa, benci, jijik, cemas, itu kan hal yang manusiawi. Nah, ketika kita punya perasaan-perasaan seperti itu, nomor satu itu perasaan itu diakui.
diakui dan diterima. Kenapa? Karena kita itu sering bertengkar dengan diri kita sendiri. Misalnya nih, kita sedih karena misalnya orang tua kita meninggal gitu ya. Iya. Kemudian kita memarahi diri kita, kamu nggak boleh sedih, kamu harus kuat, kamu harus tabah, harus ikhlas gitu. Life must go on. Iya, oke. Sebenarnya itu benar gitu ya. Maksudnya baik, bukan benar. Maksudnya baik gitu. Tapi ketika orang itu menolak perasaan sedih, itu sebenarnya juga nggak sehat gitu loh. Karena dia akan menjadi sangat mungkin maka itu akan menjadi sebuah tekanan yang menimbulkan impulsivitas. Jadi nanti jadi berubah, bukan sedih lagi, tapi mungkin jadi cemas, mungkin jadi traumatik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita sedih diakui, Diterima ya dokter. diterima. Ya. Semerta-merta diterima gitu. Enggak. Kalau mau nangis, nangis aja. Mau mengekspresikan perasaan, boleh. Yang penting tidak membahayakan dirimu, orang lain, dan lingkungan. Nah, setelah sedih itu rilis, nah nomor 2 adalah tolong dirimu. Jadi kita mesti tolong diri kita nih. Iya. Bagaimana cara kita menolong diri sendiri? Buat time out. Nah ini menarik ya, karena kita itu kadang-kadang menikmati kesedihan loh. Iya. Larut gitu ya, udah sedih putus sama pacar gitu ya, nanti dengerin musik lagu yang melo gitu, wah tambah sedih lagi. Kemudian ya, jadi ini kita punya kesadaran gitu loh. Kamu mau sedih itu berapa lama? Karena paling enak kan kita itu mengatur diri kita sendiri gitu ya. Kalau saya mau memberi waktu diri saya sendiri tadi kan tanyakan berapa lama, ya terserah kamu. Saya mau sedih sebulan, seminggu, terserah bangun. Itu kan keputusan kita ya. Terus setelah itu bantu diri itu banyak cara gitu ya. Yang pertama, tetaplah terhubung dengan orang yang kita sayangi. Kalau mau cerita sama orang lain boleh gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau melakukan hal yang hobi atau mau jalan-jalan atau mau kemana boleh gitu. Atau ke profesional boleh. Artinya kita melakukan cara untuk menolong diri dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Termasuk kita berusaha untuk makan yang bergizi. Karena kalau kita lagi sedih kita nggak mau makan toh. Kalau kita nggak mau makan, itu akan berpengaruh terhadap mood kita. Karena salah satu zat yang bikin kita sedih itu kalau kurang namanya serotonin. Serotonin itu kan protein yang bahan dasarnya juga triptofan. Triptofan tuh ada di susu, kemudian ada di buah-buahan gitu ya. Seperti apel, pisang, brokoli, itu kan triptofannya banyak. Nah, kemudian kena sinar matahari. Nah, sinar matahari itu kan juga bisa meningkatkan serotonin. Bisa juga merubah dari provitamin D menjadi vitamin D, dan itu baik untuk mood kita gitu. Jadi kalau kita nggak mau sedih sampai putus asa, ya kita harus tolong diri kita. Tapi bukan menolak perasaan itu. Kalau sesekali perasaan itu muncul, ya wajar-wajar saja gitu. Karena kan kita juga masih manusia biasa gitu ya. Tapi kabar baiknya adalah seberat apapun yang kita hadepin, hidup memang nggak makin berat. Hidup nggak makin ringan, tapi kita akan makin terampil, kita akan makin pinter cara menghadapinya kalau kita mau belajar gitu. Tapi kalau putus asanya tadi karena depresi, ya beda, itu berarti gangguan. Beda penanganan ya dok. Beda penanganan, meskipun orang yang sedih berkepanjangan punya resiko gitu. Tapi kalau depresi memang bisa tanpa stresor, dia mengalami pikiran-pikiran putus asa, bisa. Ya, emang sedih itu punya tahap-tahap kita merespon gitu dokter. Iya betul. Dan ini tadi saya belajar banyak nih dokter tentang edukasi nih dokter. Edukasi kepada pasien-pasien yang memang datang itu dia cerita dia sedih, dia ada stresor, ditinggal nikah katanya dokter. Jadi edukasi yang seperti dokter sampaikan tadi sangat membantu dokter nanti dalam praktek kami ya dok ya. Jadi kalau misalnya putus asa dengan pasrah deh dokter,
Beda lagi kan nih dokter, ini kan saya sudah pasrah dengan keadaan ini, saya udah menerima itu, tapi dia istilahnya gimana ya, kayaknya udah capek gitu dokter, udahlah dokter saya jalani aja kayak gini gitu. Itu termasuk kata-kata pasrahnya itu termasuk putus asa nggak nih dokternya? Kalau pasrah kan lebih karena berkesadaran. Jadi kalau putus asa itu bukan suatu bentuk kesadaran, tetapi ketidakberdayaan. Tapi kalau pasrah dalam konteks penerimaan itu akan berbeda. Jadi kalau kita belajar teori Kubler-Ross itu kan ada 5 tahap ya. Seseorang ketika menghadapi kedukaan. Yang pertama itu adalah denial, menyangkal. Yang kedua adalah anger, marah. Yang ketiga adalah bargaining, menimbang. Yang keempat adalah depression. Yang kelima adalah acceptance gitu ya, penerimaan. Nah, tinggal kita lihat dia berada di fase apa. Karena setiap orang itu akan lewati fase-fase itu, tapi memang ada orang tertentu yang fase itu bisa cepat dilalui untuk fase penerimaan tadi yang mungkin yang tadi bilang pasrah ya. Pasrah dalam konteks ini bukan pasrah tidak melakukan hal yang aktif, proaktif ya, tetapi lebih bisa berpikir bahwa ada hal-hal dalam hidup ini udah di luar kendali kita gitu loh. Pasrah itu kan kalau bahasa saya kerjakan bagianmu, biarkan Allah mengerjakan bagiannya gitu ya. Yang membuat kita itu berat kan kadang-kadang kita merasa punya kemampuan untuk mengerjakan bagiannya Allah gitu loh. Tapi manusiawi juga ya, pengennya sih dia balik sama aku gitu ya. Tapi pada satu titik kan ada hal-hal yang memang itu di luar kuasa kita. Iya betul. Itu yang kemudian kita pasrah dalam konteks positif ya. Berarti ada ya dokter ya pasrah dalam konteks positif. Iya betul. Kalau pasrah tidak melakukan apa-apa itu menurut saya bukan pasrah sih. Putus asa ya, udah putus asa. Benar dokter. Jadi dokter ini berhubung waktu nih dokter. Iya. Saya sampai mau lanjut lagi nih, tapi kayaknya kita sudahi dulu dokter. Betul. Episode kali ini mudah-mudahan kita ada apa ya dokter ya, ada jodoh untuk berjumpa lagi dokter. Untuk di lain kesempatan, semoga dokter nggak kapok ya dokter ya. Enggak lah. Diundang ya dokter ya. Seru sekali nih podcast kita, wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa banyak manfaat bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton. Boleh dengerin nih di Spotify, dan juga kita punya YouTube kalau mau lihat langsung bincang-bincang kita dengan para narasumber. Jadi sebelumnya nih dokter, sebelum saya tutup, ada nggak dokter IG mungkin yang belum follow nih, atau kayaknya udah banyak nih followernya dokter ya. Terima kasih. Iya, untuk yang belum follow nih boleh dokter sebutkan Instagramnya dok. Iya, saya membuat media edukasi lewat Instagram melalui akun @newhiduppsikiater. Jadi nanti di sana teman-teman bisa melihat kadang saya live ya, kadang juga ada carousel informasi edukasi tentang kesehatan jiwa. Jadi jangan lupa follow @newhiduppsikiater. Memang khusus untuk edukasi nih tujuannya dokter ya. Betul. Instagramnya. Oke, jadi jangan lupa untuk follow. Dan semoga bisa berjumpa lagi pada lain kesempatan. Tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.